selama daring dan jadwal pelajaran yang ada di kelas 5 ini ya anak-anak. Jadi seperti biasa, meskipun kalian belajar di rumah, nanti kalian tetap belajarnya hari Senin sampai hari Jumat. Untuk lebih jelasnya, Miss Tias akan menjelaskan seperti berikut anak-anak ya. Jadi untuk pukul 7.30 sampai 7.40 kalian ada absensi, yaitu absensinya melalui Zoom meeting. Jadi 10 menit kita bertatap muka untuk absensi pagi. Setelah itu kita ada kegiatan pembiasaan pagi yang dimulai dari jam 7.40 sampai jam 8.15. Pembiasaan paginya setiap hari ada jadwalnya masing-masing anak-anak. Dan setelah kegiatan pembiasaan pagi dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi untuk jadwalnya akan Miss Tias jelaskan setelah ini. Terus nanti di saat pembelajaran itu ada dua, yaitu nanti melalui Zoom meeting, ada juga yang melalui Google Classroom. Nanti jam 8.15 sampai 8.30 kalian istirahat sejenak. Setelah itu dilanjutkan 8.30 sampai 9.10 itu Zoom Mapel. Selanjutnya jam 9.10 sampai jam 9.30 kalian istirahat. Dan jam 9.30 sampai 10 menit kalian juga akan Zoom Mapel lagi. Dan setelah itu kalian juga ada penugasan di classroom. Begitu anak-anak. Terus selanjutnya untuk jadwal pelajaran di kelas 5 ini nanti di hari Senin setelah kegiatan absen pagi kalian seperti biasa membaca doa pagi dan high five rule. Setelah itu ada kegiatan upacara online. Setelah itu ada pelajarannya yaitu IPA, Bahasa Indonesia, TIK, Bahasa Inggris, dan ada kegiatan literasi membaca. Selanjutnya di hari Selasa diawali dengan absensi pagi melalui Zoom meeting. Setelah itu ada doa dan high five rule. Lalu pembiasaan pagi kita di hari Selasa yaitu literasi atau pendidikan karakter. Selanjutnya pelajaran IPS, bahasa Tionghoa, matematika, PPKN, dan bimbingan konseling. Selanjutnya hari Rabu kita awali juga dengan absensi pagi yang kita isi dengan doa pagi dan high five rule. Lalu pembiasaan pagi kita di hari Rabu yaitu ada religius. Lalu dilanjutkan dengan pelajaran, yaitu pelajarannya ada bahasa Indonesia, PJOK, IPA, dan PKN. Lanjut di hari Kamis, diawali lagi dengan absensi, lalu diisi dengan doa pagi, high five rule, dan dilanjutkan dengan pembiasaan pagi yaitu morning assembly. Setelah itu pelajarannya adalah matematika, bahasa Inggris, IPS, SPDP. Dan yang terakhir di hari Jumat, diawali dengan absensi pagi yang diisi dengan doa dan high five rule. Lalu pembiasaan pagi kita di hari Jumat yaitu morning exercise dan dilanjutkan dengan pelajaran agama, bahasa Tionghoa, bahasa daerah, dan ada ekstra pramuka. Nah, demikian anak-anak kegiatan belajar kita selama daring di kelas 5 ini. Semoga kalian tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Tetap semangat karena kalian di kelas 5 ini akan kelas 6, jadi tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun daring. Terima kasih sudah mengikuti Miss Tias. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, kali ini Miss Tias akan menjelaskan buku-buku yang harus kalian lengkapi selama belajar di rumah di kelas 5 ini. Ya, dimulai dari tematik. Tematik itu ada tema muatan bahasa Indonesia, tema muatan IPA, tema muatan IPS, tema muatan PPKN, dan tema muatan SPDP. Di tematik ini kelas 5 menggunakan bupena yaitu 5A, ada 5B, ada 5C, selanjutnya ada 5D. Ya, anak-anak, jadi kalian harus mempunyai buku tematik 5A sampai 5D. Di semester 1 ini kita akan menggunakan buku 5A dan 5B ya. Terus untuk buku tulis yang harus kalian siapkan untuk tematik ini cukup
satu buku tulis saja yang sudah disampul coklat dan diberi sampul plastik supaya rapi anak-anak ya. Jadi untuk tema di buku tulis ini kalian bisa menggunakan untuk mengerjakan tema muatan bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan SPDP ya. Lalu selanjutnya Miss Tias akan menunjukkan buku agama Islam. Buku agama Islam, nih kita menggunakan ini bagi anak-anak yang beragama Islam. Kalian wajib memiliki buku ini karena nantinya akan digunakan selama pembelajaran. Ya, sama dengan tematik tadi, untuk buku agama kalian juga harus menyiapkan satu buku tulis yang sudah disampul coklat dan disampul plastik. Selanjutnya ada buku agama Katolik. Nah, untuk agama Katolik kita menggunakan buku ini anak-anak. Jadi kalian harus punya untuk proses pembelajaran. Sama untuk buku agama kita membutuhkan satu buku tulis yang sudah disampul rapi. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan menunjukkan buku PJOK ya. PJOK kita menggunakan buku ini seperti ini dan kita juga memerlukan satu buku tulis. Selanjutnya yaitu buku bahasa daerah. Untuk buku bahasa daerah kita menggunakan ini anak-anak Wasis Boso ya, seperti ini bukunya. Sama untuk bahasa daerah kita memerlukan satu buku tulis yang sudah disampul rapi. Lalu selanjutnya yaitu buku matematika. Kita matematika menggunakan ini ESPS dan membutuhkan satu buku tulis yang sudah disampul rapi. Lalu selanjutnya kita menggunakan buku TIK. Nah, TIK-nya seperti ini anak-anak. Jadi kalian harus menyiapkan buku TIK seperti ini dan satu buku tulis yang sudah disampul rapi juga. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Miss Tias tentang kegiatan belajar. Jadi kalian harus menyiapkan buku-buku tersebut supaya kegiatan belajar di rumah bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Halo anak-anak, di kelas 5 ini Miss Tias akan mengajar tema, yaitu tema muatan bahasa Indonesia, tema muatan IPA, tema muatan IPS, matematika, dan bahasa Jawa. Sampai ketemu. Selain Miss Tias yang mengajar di kelas 5 ini, ada juga Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar di kelas 5 ini anak-anak. Sebagai berikut. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Mira. Nah, di kelas 5 ini Miss Mira akan mengajar tema muatan PPKN. Terima kasih. Halo anak-anakku semuanya, perkenalkan saya Putri, pengajar tema muatan SPDP kelas 5. Halo anak-anak, perkenalkan saya Putri, pengajar PJOK kelas 1 sampai 6. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Mr. Hendra Wijayanto Hermawan atau biasa dipanggil Mr. Hendra. Di sini Mr. akan mengajar pelajaran TIK. 大家好，我是黄金飞老师，可以叫我黄老师。我是小学1年级、4年级、5年级还有6年级的汉语老师。Halo semuanya, saya Huang Jinfei老师, biasa dipanggil Huang老师. Saya akan mengajar pelajaran bahasa Mandarin untuk kelas 1, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD. Salam kenal. Hi students, my name is Miss Tirsa. Now I want to introduce myself. Miss Tirsa will teach you about English in your class. Salam kenal, nice to meet you. Halo anak-anak, di sini Pak Fuad mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 1 sampai kelas 6 di SD Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan. Hai anak-anak, perkenalkan saya Miss Evi. Di kelas ini saya akan mengajar pendidikan agama Kristen. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Bu Iren Sylvia, biasa dipanggil dengan Miss Iren. Saya akan mengajar pelajaran pendidikan agama Katolik dari kelas 1 sampai kelas 6. Salam kenal ya anak-anak. Hai anak-anakku, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Bintang Asyana, guru pendidikan agama Buddha di SD Mitra Harapan.
Bagi anak-anakku, siswa-siswi Mitra Harapan yang baru, yang beragama Buddha terutama, tunggu Bu Bintang ya dalam pelajaran pendidikan agama Buddha. Namo Buddhaya.